tahun lalu saya menantang Allah, WT atau kalian sebut sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang katanya adalah Tuhan kalian yang Maha Kuasa. Saya tantang Allah lagi tahun ini, apakah bisa di dalam satu bulan deh ya, 1 bulan kalau bisa menghancurkan hidup Dewi Bulan. Saya tantang kamu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau bisa menghancurkan hidup Dewi Bulan dalam waktu 1 bulan. Suniti adalah seorang wanita muda yang dibesarkan dalam keluarga yang taat beragama. Sejak kecil, ia diajarkan tentang pentingnya iman dan kepasrahan kepada Tuhan. Namun, seiring bertambahnya usia, Suniti mulai merasakan kebosanan dan ketidakpuasan dengan kehidupan yang monoton. Dia merasa dibatasi oleh aturan agama dan kepercayaan yang diajarkan keluarganya. Suatu malam, ketika Suniti sedang membaca buku-buku misteri, dia menemukan sebuah kitab kuno yang menyebutkan tentang kekuatan yang bisa mengalahkan takdir dan mendapatkan kekuatan besar dari alam gaib. Ini membuat Suniti tergoda untuk mempelajari lebih dalam tentang hal tersebut. Suniti mulai mencari tahu tentang dunia mistis yang selama ini dia anggap sebagai mitos. Ia mulai bertanya kepada teman-teman dan mencari informasi lebih lanjut di internet. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang paranormal yang memberikan sebuah amulet yang katanya bisa membuka gerbang antara dunia manusia dan dunia gaib. Suniti merasa terpesona dan mulai menguji amulet itu. Dia merasa sedikit merinding, tapi tetap penasaran dengan apa yang bisa dia capai. Keinginannya untuk menguasai kekuatan besar semakin mendalam, meskipun dia tahu ada risiko besar yang harus dihadapi. Perubahan mulai terjadi pada Suniti. Ia menjadi lebih tertutup dan tidak lagi peduli dengan nasihat orang-orang di sekitarnya, termasuk Reno, sahabatnya. Reno merasakan ada yang aneh dengan Suniti, terutama setelah ia mulai melakukan ritual-ritual yang tidak biasa. Suatu malam, saat Suniti mencoba ritual yang lebih kuat, ia merasa ada sesuatu yang mengintai di kegelapan. Namun, ia tetap melanjutkan ritual tersebut, merasa semakin kuat. Reno mulai merasa khawatir dan mencoba untuk mengingatkan Suniti tentang batasan yang harus dijaga. Namun, Suniti merasa bahwa itu semua hanya tahayul, dan ia semakin menjauh dari Reno. Hari itu, udara terasa lebih panas dari biasanya. Meskipun matahari sudah mulai condong ke barat, tidak ada angin yang berhembus di desa kecil tempat Suniti tinggal. Keringat mengucur deras di pelipisnya. Suniti duduk di meja makan, matanya kosong menatap halaman buku yang terbuka di depannya. Sejak menemukan kitab kuno yang mengungkapkan cara untuk membuka pintu gerbang dunia gaib, pikirannya menjadi semakin terobsesi. Bahkan ketika malam tiba dan tubuhnya harus beristirahat, pikirannya tetap terjaga. Ada sesuatu yang memanggilnya, seakan dunia lain itu ingin ia masuki. Tapi, untuk pertama kalinya, keraguan kecil muncul di dalam dirinya. Dalam keheningan malam, ia mulai teringat akan kata-kata ibunya yang sering mengingatkan, jangan pernah bermain dengan kekuatan yang tak kamu mengerti, Suniti. Dan juga, nasihat dari ayahnya yang selalu mengatakan, agama adalah jalan yang benar, dan tak ada yang lebih kuat daripada takdir yang diberikan Allah. Namun, kata-kata itu terasa semakin kabur. Semakin lama, ia semakin yakin bahwa ini adalah jalan yang harus ia tempuh, dan ia mulai merasakan bahwa hanya kekuatan inilah yang bisa membawanya keluar dari belenggu kehidupan yang penuh aturan dan batasan. Malam itu, setelah melakukan beberapa ritual yang semakin lama semakin menantang, Suniti merasa ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang gelap dan tak terdefinisikan. Dan ketika matahari terbenam keesokan harinya, perasaan itu semakin menjadi-jadi. Kekuatan itu semakin mendekatinya. Namun, hatinya masih dipenuhi oleh keraguan. Adakah benar apa yang ia lakukan ini? Apakah ia telah melangkah terlalu jauh? Saat itulah Reno datang. Teman lama yang selalu mendampinginya, yang dulu selalu ada di setiap langkahnya,
yang selalu tahu jika ada sesuatu yang salah. Reno, meskipun ragu, merasa perlu berbicara dengannya. Suniti, Reno mulai berbicara pelan, aku tahu kamu merasa cemas akhir-akhir ini, tapi aku merasa ada yang sangat aneh denganmu. Kamu bukan seperti biasanya. Perubahan yang terjadi padamu, aku tak tahu harus berkata apa. Tapi, aku merasa ada sesuatu yang mengancam kamu. Suniti menatap Reno dengan mata tajam. Ia bukan lagi Suniti yang dulu, yang selalu bisa tersenyum dengan ceria. Sekarang, matanya tampak lebih dalam, seakan ada yang kosong di sana, sesuatu yang sulit dimengerti. Aku tidak butuh nasihatmu, Reno, jawab Suniti dingin. Aku sudah tahu apa yang aku lakukan. Aku tahu apa yang aku cari. Reno terdiam sejenak, lalu berbicara lagi dengan suara sedikit gemetar. Tapi, kamu tahu kan apa yang akan terjadi jika kamu terus seperti ini? Tidak ada yang tahu apa yang akan muncul dari dunia itu. Dunia gaib bukanlah tempat yang bisa kita kendalikan. Apa yang kamu lakukan bisa membawa malapetaka, Suniti. Suniti hanya menghela napas panjang, menahan rasa frustrasi yang menguasainya. Ia tidak peduli. Baginya, semua yang ia lakukan adalah untuk kekuatan yang lebih besar, untuk sesuatu yang lebih tinggi dari semua aturan ini. Tetapi entah mengapa, kalimat Reno kali ini terasa mengganggu di dalam dirinya. Setelah beberapa detik keheningan yang menegangkan, Reno akhirnya berkata, "Aku akan pergi mencari Ustadz Zainal. Dia adalah satu-satunya orang yang bisa membantu. Jika kamu tidak berhenti, aku takut semuanya akan terlambat." Reno bergegas pergi, dan Suniti kembali terbenam dalam pikirannya yang penuh dengan kegelisahan. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Apa yang telah ia lakukan? Ketika malam mulai datang, ia mendengar suara yang sangat familiar, namun jauh lebih dalam, lebih mengerikan. Suara itu seolah berasal dari dalam dirinya, menyerukan namanya, dan memberi janji-janji tentang kekuatan yang tak terhingga. Namun, meskipun keraguan mulai merayap, ia tetap melanjutkan ritualnya. Keesokan harinya, sekitar waktu zuhur, Ustadz Zainal tiba di rumah Suniti. Wajahnya yang sudah berumur itu terlihat serius, penuh dengan ketegasan, seakan ia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Ia memandang Suniti dengan penuh perhatian, dan tak pernah melepaskan pandangannya dari gadis itu. Suniti yang biasanya ceria, kini tampak berbeda, lebih pucat dan lebih terganggu oleh sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. "Suniti," Ustadz Zainal memulai dengan lembut, namun ada kesan ketegasan dalam setiap kata yang ia ucapkan. "Apa yang telah kamu lakukan? Kamu sedang bermain dengan api yang bisa membakar hidupmu. Tidak ada yang bisa mengendalikan kekuatan gaib, dan kamu tahu itu. Kamu menantang takdir Allah." Suniti hanya bisa menatapnya tanpa berkata apa-apa. Ia merasa bingung, namun ego dalam dirinya membuatnya tidak ingin mengakui kebenaran dalam kata-kata Ustadz Zainal. "Aku tidak percaya itu," jawabnya dengan suara rendah. "Semua ini hanya bagian dari perjalanan. Aku bisa mengendalikan semuanya. Aku ingin tahu lebih banyak. Aku ingin menemukan kekuatan yang lebih besar dari apa yang ada di dunia ini." Ustadz Zainal menatapnya dengan mata penuh keprihatinan. "Kekuatan yang kamu cari tidak ada dalam dunia ini, Suniti. Kekuatan itu akan menghancurkanmu. Ini bukan tentang menemukan sesuatu yang lebih besar atau lebih kuat. Ini tentang mengikuti jalan yang benar. Jalan yang telah diberikan oleh Allah." Namun, Suniti tetap teguh pada pendiriannya. "Aku tidak percaya bahwa jalan yang benar hanya ada dalam satu bentuk. Aku ingin menemukan jalan yang aku pilih sendiri," katanya, meskipun suara dalam dirinya semakin keruh. Tak tahu lagi apakah ia benar-benar yakin dengan apa yang dia katakan.
Ustadz Zainal menarik napas panjang, mencoba untuk tetap sabar. Dengarkan aku, Suniti. Dunia gaib bukanlah dunia yang bisa dipahami manusia. Kamu tidak bisa mengendalikan apapun di sana. Semua ini bukan hanya tentang mencari kekuatan, tapi tentang keseimbangan. Tak ada yang lebih besar dari Tuhan. Jika kamu terus menantangnya, azab yang akan datang tak bisa dihindari. Suniti merasa ada sesuatu yang menekan dadanya. Namun, ia menepis perasaan itu. Aku tidak takut, katanya, walau sedikit gemetar. Aku sudah siap dengan apapun yang akan datang. Ustadz Zainal menghela napas dalam-dalam, melihat perubahan yang begitu mendalam dalam diri Suniti. Jika kamu tidak mendengarkan, Suniti, maka kamu akan mendapatkan apa yang kamu cari. Tetapi ingatlah, tidak ada yang bisa melarikan diri dari takdir Tuhan. Semuanya akan kembali kepadanya. Sebelum Suniti bisa merespon, Ustadz Zainal mengangkat tangan, memohon kepada Tuhan agar memberikan petunjuk. Ia mengucapkan doa, melafalkan ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang tegas, berharap semoga kekuatan Tuhan bisa melindungi Suniti dari kehancuran yang telah ia pilih sendiri. Suniti menatapnya, bibirnya terkatup rapat. Hatinya terasa kosong dan penuh pertentangan. Pada satu sisi, ia ingin terus melangkah maju, tetapi di sisi lain, ia merasa ada ketakutan yang mengerogoti dirinya. Namun, ia menahan semua perasaan itu, berusaha menunjukkan keteguhannya. Aku akan melanjutkan jalan ini, katanya pelan, namun tegas. Ustadz Zainal hanya bisa menundukkan kepala, hatinya penuh dengan keprihatinan. Jika kamu tidak berhenti, Suniti, azab itu akan datang. Dan itu bukan hanya untukmu, tapi juga untuk orang-orang yang kamu cintai. Dengan kata-kata terakhir itu, Ustadz Zainal pergi. Suniti duduk sendirian, merenung. Sebuah kegelisahan mulai menguasai hatinya, namun ia tetap tidak bisa mundur. Seakan ada sesuatu yang lebih besar, yang lebih kuat dari semua peringatan ini. Sementara itu, jauh di dalam dirinya, Suniti tahu, mungkin lebih dalam dari yang bisa ia akui, bahwa jalan yang ia pilih ini tidak akan pernah berakhir baik. Namun, keinginan untuk mencapai kekuatan yang lebih besar terus membara, mendorongnya untuk melangkah lebih jauh lagi. Ia sudah berada di titik ini. Tidak ada jalan kembali. Semakin sering melakukan ritual, semakin kuat pengaruh kekuatan gaib pada diri Suniti. Ia mulai merasa dirinya tidak lagi seperti manusia biasa. Mata dan tindakannya menjadi semakin tajam, bahkan kadang-kadang tidak sesuai dengan kepribadiannya yang dulu. Hubungannya dengan Reno semakin renggang. Pada suatu malam, setelah melakukan ritual yang sangat berat, Suniti merasakan sesuatu yang sangat aneh. Ia mendengar suara-suara yang memanggilnya dari dunia lain. Suara itu membuatnya semakin terobsesi, dan ia yakin bahwa ia telah berhasil membuka portal yang menghubungkannya dengan dunia lain. Kekuatan yang sebelumnya Suniti rasakan sebagai sebuah keajaiban, kini menjadi lebih menyeramkan. Ia mulai mengalami halusinasi dan perasaan terperangkap dalam dunia yang tidak bisa ia kontrol. Suatu malam, ia terbangun dengan tubuh penuh luka bakar tanpa alasan yang jelas. Suniti merasa bahwa kekuatan yang ia coba kendalikan kini malah mengendalikan dirinya. Reno yang semakin khawatir, memutuskan untuk mendekati Ustadz Zainal dan meminta bantuannya untuk menyelamatkan Suniti. Akhirnya, datanglah saatnya di mana Suniti merasakan akibat dari tindakan yang ia lakukan. Di tengah malam, saat ia sedang bermeditasi untuk menguasai kekuatan gaib, ia merasa seluruh tubuhnya terbakar dan terasa seperti ada yang meremas jantungnya. Itu adalah peringatan dari alam gaib yang tidak bisa ia hindari lagi. Suniti menyadari bahwa ia telah menantang Allah dan alam semesta, dan kini kekuatan itu sedang kembali padanya dalam bentuk azab yang tak terhindarkan. Ia mencoba untuk berdoa,
Tetapi suara-suara yang muncul dalam pikirannya semakin menggema, semakin menekan, dan semakin menghancurkannya dari dalam. Dengan tubuh yang semakin lemah dan rohnya yang terperosok ke dalam kehampaan, Suniti mencoba untuk mencari pertolongan dari Ustadz Zainal. Namun, sudah terlambat. Ustadz Zainal memberitahunya bahwa azab yang datang bukan hanya sebagai akibat dari ritual yang ia lakukan, tetapi juga dari ketidakpatuhannya terhadap peringatan Allah. Suniti merasa sangat menyesal, tetapi tubuhnya sudah tak mampu lagi bertahan. Ia tahu bahwa jalan untuk kembali sudah tertutup. Suniti akhirnya merasakan kekosongan yang mendalam. Dunia mistis yang pernah dia anggap sebagai jalan menuju kekuatan, kini menjadi jalan menuju kehancuran. Reno yang hadir di sisinya, hanya bisa menangis melihat sahabatnya yang hilang dalam kegelapan. Mereka berdua merasakan ketakutan yang luar biasa karena apa yang terjadi pada Suniti adalah sebuah peringatan untuk siapa saja yang melawan takdir. Di saat-saat terakhir, Suniti akhirnya mengerti bahwa kekuatan yang ia cari tidaklah sebanding dengan harga yang harus dibayar. Namun, sebelum ia benar-benar pergi, ada sebuah penglihatan yang muncul di hadapannya, sosoknya yang lebih muda, yang sedang tersenyum dan tampak damai. Ternyata, itu adalah gambaran dari Suniti yang seharusnya, seorang wanita yang hidup sesuai dengan takdir dan petunjuk Allah. Saat ia meninggal, azab yang menimpanya bukan hanya karena kekuatan gaib yang ia cari, tetapi juga karena keangkuhan dan penolakan terhadap takdir Tuhan. Akhirnya, azab tersebut bukan hanya milik Suniti, tetapi juga menjadi pelajaran bagi mereka yang menantang kekuatan yang lebih besar.